Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang ayah dengan kedua anaknya pindah ke rumah keluarga leluhur mereka. Anak bungsunya sering mengalami ketindihan, sedangkan anak sulungnya sering melihat penampakan-penampakan aneh di rumah tua itu. Ternyata, rumah tersebut memiliki sebuah misteri tersembunyi yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi di rumah itu? Langsung kita bahas di alur cerita The Ancestral 2022 selengkapnya. Di awal cerita, seorang wanita menceritakan keluh kesahnya tentang penyakit ibunya, yaitu ketindihan. Dia khawatir kalau ini akan berdampak buruk pada anaknya. Rekaman sebuah kamera memperlihatkan sosok wanita parubaya yang sedang tidur. Di sini kita dijelaskan kalau ketindihan adalah keadaan seseorang yang sulit membedakan antara mimpi buruk dengan realita. Cerita berlanjut ke seorang gadis cilik bernama Yen. Ibunya datang menghampirinya untuk menutup tirai agar tidak silau. Yen mengaku kalau dia takut kegelapan. Yen ternyata mengalami mimpi buruk. Ini kakaknya bernama Lin. Dan ini ayah mereka bernama Tan. Mereka berusaha membuat Yen untuk rileks. Tan bilang kalau ini perjalanan panjang dan mereka mungkin kelelahan. Singkatnya, mereka tiba di rumah yang dituju oleh Tan. Tan bilang ini adalah rumah leluhur mereka. Begitu turun, Lin buru-buru mencari toilet. Ternyata dia baru saja mengalami menstruasi. Dia sedih karena di saat seperti ini, ibunya tidak ada bersama mereka. Yen sendiri masuk untuk melihat kondisi rumah yang akan mereka tempati. Kakaknya datang dan mengajak Yen untuk melihat kamar tidur mereka. Sementara itu, Tan pergi ke sebuah ruangan yang merupakan ruangan altar di rumah ini. Dia pun mulai sembahyang dan bersembah sujud pada leluhurnya. Yen dan Lin datang menghampiri ayahnya. Kemudian Tan mengajak Yen untuk menyembah leluhur mereka. Malam harinya, Tan pergi ke loteng rumah itu. Dia melihat barang-barang di sana. Tidak mau larut dalam kenangan istrinya, Tan menemukan sesuatu lagi di sana. Sementara di dalam rumah, Lin sedang membuat prakarya rumah-rumahan dengan cahaya seadanya, karena listrik belum bisa menyala saat itu. Yen datang dan mengusili kakaknya ini. Tidak lama, ayah mereka datang membawa benda tadi. Ternyata benda itu adalah perangkat perkemahan. Mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Tapi Tan terlihat gelisah karena sakit punggung yang dideritanya. Yen menawarkan untuk memijatnya. Mereka pun bersenda gurau bersama. Malam semakin larut. Mereka bertiga sudah terlelap. Lin tiba-tiba terbangun. Dia membawa pembalut bermaksud untuk menggantinya di toilet. Saat selesai dari toilet, Lin mendengar suara tertawa anak kecil. Dia mengira itu adiknya. Lin lalu mendengar suara pintu terbuka di ruangan altar. Dia pun pergi ke situ untuk melihat apa yang terjadi. Kaget melihat hal itu, Lin malah memberanikan diri untuk membuka pintu itu lagi. Lin berusaha menyadarkan Yen. Ketika Yen sadar, dia ketakutan sekali. Tan datang dan berusaha menenangkan anaknya ini. Mereka membawa Yen kembali untuk tidur. Lin bertanya kenapa jantungnya berdetak kencang dan bisa tidur sambil berjalan. Padahal sebelumnya Yen tidak pernah begini. Tan bilang kalau Yen mengalami tekanan berkepanjangan setelah kepergian ibu mereka. Itulah sebabnya dia membawa mereka jauh dari rumah ibu mereka meninggal. Dia meminta Lin agar bisa menjaga adiknya ini. Lin pun bilang kalau mereka juga tidak boleh lama tinggal di rumah tua ini. Ayahnya menjawab akan segera mencari solusi terbaik. Pagi itu, Yen bercerita kalau dia bermimpi tentang ibunya yang meninggal. Di saat itu, ada seseorang selain ayah mereka saat ibu mereka meninggal. Dia bilang sosok itu seperti hantu. Tan datang dan bilang kalau listrik di rumah itu sudah bisa digunakan. Tan meminta Lin dan Yen untuk membersihkan rumah. Sementara dia akan ke kota dan kembali sore hari.
Lin pun mulai membereskan rumah tua itu. Sementara Yen alih-alih membantu, dia sibuk main iPad-nya. Lin pun lanjut membersihkan rumah itu. Dia melihat kondisi dapur yang berantakan, lalu dia juga melihat ada jendela yang terkunci, serta sebuah pagar bambu yang digembok. Sambil membawa cucian, Lin menemukan sebuah sumur yang ditutup dan digembok juga. Selesai mencuci, Lin menjemur semua kain dan pakaian mereka di halaman. Saat itu, Lin merasa ada suara yang memanggilnya. Dia melihat ada sosok wanita tua di balik jemuran. Dia mengira kalau itu Yen yang sedang iseng dengannya. Lin mulai ketakutan. Dia kembali melihat bayangan di balik jemuran yang lain. Mereka pun bermain di sekitar jemuran. Tapi lagi-lagi Lin kehilangan Yen. Saat mencari Yen, dia kembali melihat sesuatu. Lin panik dan berlari. Lin bertanya pada Yen, apa dia melihat sosok tadi yang dilihatnya? Yen bilang, dia melihatnya berlari ke arah hutan. Má thấy bà chạy ở kia kìa. Chạy mất tiêu rồi. Ê, còn mới giải thì sao? Ê. Keesokan paginya, seorang wanita datang menemui Tan dan kedua putrinya. Wanita ini bernama Han. Han berprofesi sebagai guru les untuk mereka. Setelah berkenalan, mereka pun bersiap untuk belajar. Dạ cũng chưa có quen lắm. Saat belajar, Han bertanya tentang Yen yang katanya mengalami masalah ketika tidur. Han mengetahui hal ini dari ayah mereka. Kemudian Han memberikan sebuah boneka untuk Yen. Dia cerita kalau boneka ini pemberian ibunya. Dia akan tidur nyenyak dengan memeluk boneka itu. Yen berterima kasih pada Han. Han lalu datang dan bertanya tentang pelajaran mereka. Han kemudian bilang kalau ada kejutan spesial buat mereka berdua. Saat berjalan keluar, Han juga menawarkan diri sebagai teman curhat karena kebetulan dia kuliah di bidang psikologis. Tan bilang ke anak-anaknya kalau Han banyak membantu mereka, terutama soal tempat tinggal. Kejutan dari Han adalah kamar cantik yang didekorasi sedemikian rupa untuk Yen. Tidak hanya itu, untuk Lin juga ada kamar pribadi yang didekorasi seperti keinginan Lin. Mereka berterima kasih pada Han. Setelah memberi kejutan itu, Han pamit dan akan kembali esok hari, disusul ayah mereka yang juga pamit untuk suatu urusan. Kedua gadis ini pun sibuk di kamar masing-masing. Yen sendiri pergi tidur dengan menggunakan headset. Saat Lin asyik membuat prakarya, dia mendengar ada suara dari luar. Dia pergi memeriksa kondisi Yen. Lin pergi memeriksa asal suara itu. Lin pergi untuk melihat ruangan itu, tapi sayangnya digembok. Kemudian dia berinisiatif menggunakan tongsis dan merekam apa yang ada di dalam sana. Ponselnya rusak. Dia tiba-tiba mendengar suara jeritan Yen. Ternyata Yen sedang mimpi buruk. Lin berusaha membangunkan Yen, tapi dihalangi oleh Han. Han bilang kalau Yen dipaksa bangun, dia akan mengalami serangan panik yang akan berakibat fatal. Tan berusaha menenangkan Yen yang terbangun dari mimpi buruknya. Lin kemudian menyiapkan makanan untuk mereka. Saat memasak, tanpa sengaja tangannya terkena api. Dia lalu teringat pada almarhum ibunya. Ibunya waktu itu sedang mengajari Lin memasak. Saat itu, ibunya bilang kalau dia tidak mungkin selamanya berada bersama mereka. Dia mengajarkan Lin, selain harus bertanggung jawab sebagai seorang wanita, Lin tidak boleh takut ketika ingin menggapai apa keinginannya. Kemudian Lin mensajikan makanan untuk Han dan Tan. Han memuji aroma masakan Lin yang sangat lezat. Malam harinya, Lin mengalami hal aneh. Lin lalu bangun dan pergi ke toilet. Selepas itu, dia kembali melihat ada bayangan. Lin pergi memeriksa kondisi kamar tidur Yen. Lin kemudian melepas headphone yang dikenakan Yen. Dia mendengar suara Han yang menyuruh Yen melupakan semua tentang ibunya karena itu hanya mimpi buruk dan tidak nyata. Keesokan paginya, Lin menemui ayahnya dan mengaku kalau dia merasa ada bayangan seram di rumah ini. Tan bilang mungkin karena Lin kelelahan saja dan berhalusinasi. Lin kemudian bertanya sedang apa Han di rumah ini, karena dia tampaknya mengetahui banyak tentang Yen. Ayahnya menjawab, tentu saja Han tahu banyak karena Han kuliah psikologi. Malam harinya, Yen yang mengantuk pun bersiap-siap untuk tidur.
Sementara Tan mencoba menghibur Lin untuk berkaraoke bersama. Mereka pun berkaraoke berdua, sementara Yen sudah tertidur. Tapi tiba-tiba Yen mengalami ketindihan parah. Yen melihat banyak sosok bayangan di ruangan itu. Dia juga melihat sosok bayangan yang menyerupai Han. Tan dan Lin berusaha menenangkan Yen. Yen mengaku tidak bisa bergerak dan melihat hantu yang menyerupai Han. Esok paginya, Yen diberikan nasihat oleh Han. Dia menawarkan diri untuk merawat Yen sampai Yen berhasil pulih. Ini semua terjadi karena Yen mengalami masa buruk di ingatan masa lalu. Lin yang mendengar percakapan ini langsung keluar dan bertanya kenapa kondisi Yen semakin memburuk. Han menjelaskan kalau Yen perlu latihan mengganti kenangan buruk dengan kenangan baik. Yen lalu menunjukkan bekas luka di dadanya. Han bilang, dalam kondisi seperti ini, tidak jarang penderita akan menyakiti diri sendiri. Lin lalu mengajak adiknya untuk keluar. Mereka mau naik sepeda. Sebelum naik, Yen bilang, dia merasa curiga pada Han. Menurutnya, mungkin saja Han ingin menggantikan posisi ibu mereka. Tiba-tiba Han muncul dan menawarkan bantuan untuk mereka. Dia juga meminta agar mereka jangan salah paham padanya dan Tan. Setelah puas bersepeda, mereka pun hendak kembali karena sudah cukup jauh dari rumah. Saat kembali, Lin melihat ayahnya bersama Han berada di loteng. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Lin mengajak Yen untuk memanjat pagar. Mereka pun memanjat sampai ke atap. Mereka melihat Tan dan Han sedang cekcok. Han memeluk Tan untuk menenangkannya. Hal ini membuat kedua gadis ini curiga. Tan dan Han menyadari keberadaan mereka. Lin turun dan melihat ke dalam lubang itu. Han dan Tan pun ke situ. Tan bertanya bagaimana bisa Yen jatuh ke dalam lubang itu. Mereka semua panik. Tan memarahi Lin karena tidak bisa menjaga adiknya. Han berusaha menenangkan Tan dan memintanya untuk lekas memanggil pertolongan dari warga sekitar. Hingga malam hari, Yen masih belum ketemu. Han berusaha menenangkan Lin dari rasa bersalahnya. Saat itu, Lin melihat boneka pemberian Han untuk Yen. Dia menemukan sesuatu yang aneh pada mata boneka itu. Sementara itu, di dalam lubang tempat Yen jatuh, Yen baru tersadar dari pingsannya. Tempat itu benar-benar gelap, seperti penjara bawah tanah. Saat Yen berusaha mencari jalan keluar, dia menemui hal yang menyeramkan. Yen berusaha melepaskan diri dari pria aneh itu. Yen keluar dari sebuah tempat asing. Dia mencoba menyusuri tempat tersebut. Yen berlari ketakutan. Di dalam ruangan itu, dia melihat banyak sekali orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Yen tentu sangat takut melihat hal ini. Yen masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti kantor. Di ruangan itu, dia melihat foto-foto Han yang mendapat gelar psikolognya. Dia juga melihat monitor CCTV yang mengawasi banyak para penderita gangguan mental. Salah satunya, dia melihat Lin di sana. Benar guys, boneka yang diberikan Han memiliki kamera pengintai. Yen terbangun di suatu tempat. Dia mendengar suara Han dan Tan dari balik satu ruangan. Di dalam ruangan itu, terlihat Tan sedang menyesali kematian istrinya yang tewas bunuh diri. Tan kaget melihat Yen masuk ke dalam ruangan itu. Han berusaha mengendalikan pikiran Yen dan membuatnya menganggap ini mimpi buruk. Di saat bersamaan, Tan dan Lin datang melihat Yen. Han bilang kalau Yen baik-baik saja. Lin curiga dengan tempat itu. Dia bertanya pada ayahnya. Han lalu menjelaskan kalau tempat ini adalah pusat penelitian buat mempelajari orang yang mengalami ketindihan dan kejiwaan. Hanlah dokter di situ. Ternyata rumah yang ditempati oleh mereka adalah bagian dari pusat penelitian Han. Tan memang sengaja meminta bantuan Han untuk mengatasi duka yang dialami karena kehilangan ibu mereka. Han menjelaskan kalau ibu mereka mengalami riwayat ketindihan yang bisa juga dialami oleh Yen dan Lin. Umumnya, pasien ketindihan akan merasa dadanya seperti ditekan oleh iblis, sulit bernafas dan bergerak, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak. Con thấy trong người sao rồi? Yen langsung bilang kalau dia melihat Han di saat ibunya meninggal. Lin yang mendengar hal ini kecewa dengan ayahnya. Dia merasa kalau ayahnya telah membohongi mereka.
Lin baru sadar kalau ibu mereka bunuh diri bukan mati karena kanker seperti yang selama ini ayahnya bilang. Tan berusaha menjelaskan kalau dia tidak tahu harus berbuat apa ketika ibunya mengalami depresi dan ketindihan. Itulah kenapa dia meminta bantuan Han. Han sendiri berjanji akan menolong Yen dari trauma kehilangan ibunya. Tan berusaha menjelaskan semuanya, tapi Lin sakit hati. Dia merasa kalau ayahnya tega membiarkan mereka masuk di rumah sakit jiwa ini. Anh Thành. Tan lalu membawa Yen pulang ke rumah. Dia terlihat stres memikirkan hal ini. Malam harinya, Lin mendengar suara ayahnya dari loteng. Dia pun pergi melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya terlihat berbicara sendiri. Keesokan harinya, Lin terlihat masih sedih dengan semua hal ini. Saat dia terlelap, hal aneh pun terjadi. Saat itu, Lin mendengar bisikan suara ayahnya yang bilang kalau mereka tak akan pergi kemanapun. Kali ini, Lin yang mengalami serangan ketindihan. Dia terlihat panik. Yen lalu memeluknya, berusaha menenangkan kakaknya ini. Lin bilang kalau dia mendengar suara ayah mereka saat ketindihan. Saat ayah mereka pulang, Lin meminta agar ayah mereka membawa mereka pergi dari tempat itu. Lin mengaku melihat setan di rumah ini. Tapi ayah mereka bersikeras dan tidak mau pergi dari sana. Lin dan Yen mendesak ayah mereka untuk kembali ke kota saja. Hal ini membuat Tan menjadi kalap. Tan mulai kehilangan akal sehatnya. Dia pun pergi dan memaku banyak kayu di tangga menuju loteng. Ini dia lakukan untuk mencegahnya menyakiti kedua putrinya. Di sisi lain, Lin sedang berkemas untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa Yen. Dia merasa ada hal aneh dengan ayah mereka, dan ini akan membahayakan. Lin pergi melihat kondisi loteng yang sudah tertutup tadi. Dia berusaha menghancurkan kayu-kayu itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di atas. Saat berhasil, dia pergi ke atas sendiri. Sementara Yen tinggal di bawah karena ketakutan. Di sana, dia melihat ayah mereka sedang duduk dengan memuja foto istrinya. Tan mulai kelihatan semakin aneh dengan halusinasinya karena kerinduannya pada istrinya. Dia bilang kalau istrinya ingin mereka hidup di sana bersama-sama. Lin berusaha menyadarkan ayahnya kalau ibu mereka sudah meninggal. Tan terlihat berbicara dengan arwah istrinya yang tidak bisa dilihat oleh Lin. Lin mulai merasa takut melihat halusinasi ayahnya. Em nói cho con biết đi. Nói gì với con đi em. Lin berusaha menolong ayahnya. Lin lalu turun untuk mencari ayahnya dan Yen. Tapi dia tidak menemukan Yen di sana. Di saat bersamaan, Han datang. Lin bilang kalau ayah dan Yen menghilang dan menjelaskan apa yang terjadi. Han lalu masuk untuk memeriksa loteng. Anh Thành. Han berusaha menyadarkan Tan. Dia bertanya di mana keberadaan Yen. Yến đang ở đâu? Em có sao không anh? Nói cho em. Anh nhìn thấy em chưa? Di atas sana, Tan terus berhalusinasi mendengar suara istrinya. Han kemudian mendapatkan ide mengaku kalau dia istri Tan agar bisa mengendalikan pikiran Tan. 4. Tan semakin gila. Dia berhalusinasi bertemu dengan arwah istrinya. Dalam halusinasinya itu, istri Tan bertanya padanya apakah dia lelah mengurus kedua putrinya. Tan mengaku iya. Dia merasa lelah tanpa istrinya. Kemudian dia meminta Tan untuk membawa putrinya kepada dirinya. Hari sudah semakin larut. Lin berusaha mencari di mana keberadaan Yen. Dia menemukan ayahnya sedang menggendong Yen. Lin berusaha menyadarkan ayahnya dari halusinasi hebat ini. Tapi ayahnya justru ingin membawa Yen. Saat itu, Lin berusaha terus untuk menyadarkan ayahnya. Tapi pertarungan antara halusinasi dan kenyataan membuat ayah mereka lemah. Lin berusaha membawa ayahnya kembali ke alam sadar dan bilang kalau ibu mereka sudah meninggal. Lin berhasil meraih Yen dari ayahnya, tapi ayahnya belum sadar total. Dia masih melihat sosok mengerikan yang menghantuinya. Dia merasa harus berkorban agar kedua putrinya selamat.
Lin terlihat telah kembali ke rumah mereka. Yan masih memandang bak mandi di mana ibunya meninggal. Mereka berdua bersiap-siap untuk sekolah. Ternyata Tan selamat dari kejadian itu, walaupun harus menggunakan tongkat. Dia memasak sarapan pagi untuk anak-anaknya, dan mereka terlihat bahagia. Cerita belum berakhir, guys. Di sisi lain, terlihat Han tersadar dengan tangan yang diborgol dan dikelilingi dengan ketakutan luar biasa. Cerita pun berakhir di sini. Nah, jadi penyebab Yan sering mengalami ketindihan diakibatkan karena trauma semenjak meninggal ibunya. Dan siapa-siapa yang dilihat Lin dalam film ini bukanlah penampakan, melainkan para pasien penelitian. Intinya semua orang bisa saja mengalami ketindihan. Walau bisa dijelaskan dalam bidang psikologi, bukan berarti juga seorang ilmuwan tak bisa mengalami ketindihan ya. Intinya, ingat kata orang tua kita. Berdoa sebelum tidur itu adalah obat di alam bawah sadar kita. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. That these murders were some kind of human sacrifice?